Shalom dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk beribadah menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu pertama sesudah Pentakosta. Namun sebelumnya itu, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020 sebagai berikut. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah pada hari ini dalam ibadah hari Minggu pertama sesudah Pentakosta. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu, Hari Raya Gerejawi, Kebaktian Rumah Tangga dan OIG disampaikan bahwa selama keadaan belum memungkinkan, maka ibadah hari Minggu di gereja, Kebaktian Rumah Tangga dan OIG akan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan dari majelis gereja. Tim kerja pemilihan majelis gereja Jemaat Bukit Harapan disampaikan bahwa sesuai hasil rapat majelis gereja pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 telah dipilih tim kerja pemilihan majelis gereja periode 2021-2023 dengan susunan tim sebagai berikut. Ketua Penatua Langkun Pabisa, Sekretaris Bapak Janto Pongtururan SE, anggota Nyonya Nureni Todingallo, Nyonya Licer Pasila, Bapak Zakaria. Pengakuan menjadi anggota Jemaat Bukit Harapan Lojana. Disampaikan bahwa Saudara Hendrikus Evri Slamet telah mendaftar untuk mengaku menjadi anggota Jemaat Bukit Harapan Lojana. Waktu pelaksanaan akan ditentukan kemudian. Saudara tersebut berasal dari anggota agama Katolik, karena itu mohon dukungan doa dari segenap sidang jemaat. Kelahiran anak anggota jemaat: telah lahir dengan selamat seorang putra dari keluarga Bapak Nobertus Nosae, Jalan Jati 1 Harapan Baru, Sektor 1, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di Puskesmas Trauma Center Lojanan, Samarinda. Anak dan kedua orang tua dalam keadaan sehat. Segenap majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat kepada segenap keluarga yang berbahagia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak dan kedua orang tua. Persembahan untuk pembangunan. Panitia pembangunan telah menerima persembahan untuk pembangunan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dari keluarga Bapak Anton Tato berupa uang tunai sebesar Rp500.000. Terima kasih atas persembahannya, karena Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatian segenap sidang jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saat ini kita masih berada dalam suasana perayaan dan penghayatan Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan untuk terus menuntun, menguatkan, dan menyemangati kita untuk tetap bersaksi tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus.
Walaupun kita saat ini masih terus berjuang dalam pergumulan menghadapi COVID-19 dan masih tetap beribadah di rumah masing-masing, namun kita yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Di sini kita kembali merenungkan kasih Allah yang terus dirasakan melalui penyertaan Roh Kudus yang menuntun untuk melaksanakan tugas panggilan kita sebagaimana tema hari ini. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Saat ini di rumah masing-masing kita dipersatukan untuk memuliakan Dia yang berkuasa dan mengasihi kita. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan melalui PKJ 19 ayat 1 dan 3. Mari sembah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anugerah, salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian dalam ibadah ini. Menyertaimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menyampaikan mazmur pujian kita kepada Tuhan melalui Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu. untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas kekuatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita sambut pembacaan Mazmur kita melalui pujian Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang,
saling mengasihi, karena itu saja untuk kita berdiri. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin. Kita aminkan perintah Tuhan dengan menyanyikan kasih Allah pengikatnya. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu kami datang memohon ampun kepadamu. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Kita hidupkan bersama-sama. sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena itu patutlah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan mengingatkan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagi kamu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Sambil persembahan kita jalankan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan melalui lagu Bawa Persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami telah memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas segala berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Biarlah persembahan kami itu ya Tuhan Engkau berkati, supaya dapat dipergunakan sebagai penopang penata layanan di tengah-tengah jemaat kami. Berkati saudara-saudara kami yang berupaya untuk mengumpulkan Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam pelayanan. Inilah syukur kami Tuhan, inilah doa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita aminkan persembahan kita dengan menyanyikan terima hormat dan sembah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus.
Kami bersyukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati dari hari ke hari sampai saat ini, dan kami dimungkinkan untuk menyembah dan memuliakan Engkau dari tengah-tengah kehidupan kami, dari tengah-tengah jemaat-Mu, dari tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kesempatan yang indah kami mau membaca firman-Mu serta merenungkannya. Hanya oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu boleh kami baca dan merenungkannya. Biarlah oleh kehendak-Mu Tuhan, kami boleh memaknainya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terdapat dari 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 28 pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari saya jemput kita berdiri. Demikian firman Tuhan.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Tuhan Allah telah berfirman. Kita angkat pujian ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tema kita dalam minggu ini adalah tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita diberi tugas, apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti yang kita pikirkan ialah bahwa apa yang akan kita lakukan dengan penugasan itu, atau apa yang akan kita kerjakan, di mana kita ditugaskan, apa dampak dari penugasan itu, dan siapa yang memberi tugas, atau siapa yang menjamin tentang penugasan itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus telah memberi tugas kepada murid-muridnya. Sangat jelas saudara-saudara siapa yang memberi tugas, apa yang harus dilakukan, dan kemana mereka harus melaksanakan tugas itu. Ya, pada ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Apa artinya ini saudara-saudara? Dalam rangka memberikan tugas terhadap murid-muridnya, yang didahului dengan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, itu berarti bahwa seluruhnya berada dalam genggaman atau dalam kuasa Yesus Kristus.
Nah ini saudara-saudara hendak mau dikatakan bahwa Yesus mau mengatakan, akulah si pemilik dari segalanya. Akulah yang berkuasa atas surga dan bumi. Akulah si pemilik. Akulah yang berkuasa dan mengatur, bahkan mengendalikan segala sesuatunya. Ya, memiliki kuasa di surga dan di bumi. Itu berarti bahwa Yesus memproklamirkan diri bahwa dialah pengendali segalanya. Dan karena itu saudara-saudara, jikalau Yesus memberikan penugasan kepada murid-muridnya, Yesus mau mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Ya, si pemilik kuasa yang menguasai surga dan bumi lalu menyuruh atau mengutus atau memberi tugas. Mengapa harus menjadi takut dan ragu? Dan yang berikut saudara-saudara, Yesus mau mengatakan dengan demikian apa yang ditugaskan atau apa yang mau dilakukan oleh murid-muridnya itu hendaknya lah semuanya berdasar di dalam Yesus Kristus. Atau Yesus mau mengatakan akulah pusat dari segalanya. Sehingga penugasan dan apa yang mau dilakukan, apa yang mau diperbuat, kemana mau melakukan sesuatu tugas itu, segalanya berpusat pada Yesus. Sebab dialah penguasa di surga dan di bumi. Dan sekaligus saudara-saudara, Yesus mau mengatakan, beritakanlah tentang apa yang diberikan kepadanya, apa yang disampaikan. Bahkan saudara-saudara, Yesus mau mengatakan pengalaman-pengalaman murid-murid selama ini, ketika mereka bersama dengan Yesus, maka mereka harus menceritakan, menyampaikan, bahkan memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan. Nah saudara-saudara kekasih Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya atau tugas apa yang harus dilakukan, yang disuruhkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Pada ayat yang ke-20 saudara-saudara dikatakan bahwa pada ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa tugasnya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berarti saudara-saudara dalam pekerjaan yang berat bagi murid-murid. Bayangkan ialah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Menjadi murid saudara-saudara itu berarti bahwa bawalah semua bangsa itu datang kepada Yesus. Belajar kepada Yesus, belajar tentang Yesus, belajar tentang kehidupan pada Yesus. Jadikanlah muridku. Coba bayangkan saudara-saudara, murid harus diutus ke seluruh bangsa, lalu murid-murid akan menghadapi berbagai karakter, berbagai tradisi-tradisi, berbagai hal bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi dikatakan bahwa murid-murid diutus ke sana. Memang saudara-saudara pekerjaan yang berat. Apalagi saudara-saudara dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptis. Baptisan adalah sebuah tanda dan meterai. Ada yang mengatakan bahwa baptisan itu adalah penerimaan dan pengungkapan sebuah sumpah di hadapan Tuhan bahwa saya bersedia menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Sehingga saudara-saudara, baptisan adalah sebuah sakramen. Kita tidak bisa memahami secara sederhana atau melihat secara sederhana. Yang penting dibaptis. Padahal itu adalah sebuah pengungkapan janji, atau boleh kita katakan, dan ada para ahli mengatakan, pengungkapan sebuah sumpah di hadapan Tuhan. Penyerahan secara total, menyerahkan seluruh hidup, iman, keyakinan kepada Yesus, kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara-saudara coba bayangkan, murid-murid harus melakukan itu. Betapa sulitnya. Tetapi murid-murid harus melakukan. Dibaptis itu berarti bahwa memang membawa masuk dalam persekutuan dengan Yesus. Tidak ada yang lain. Tapi karena itu saudara-saudara, kita tidak berkata tentang soal jumlah, tetapi soal kualitas. Seseorang yang datang dari bangsa-bangsa masuk dalam persekutuan dengan Yesus dengan suatu kualitas hidup, kualitas iman. Karena itu dia rela untuk menyerahkan seluruh hidup dan kehidupannya kepada Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, tugas yang juga paling berat ialah bahwa ajarlah mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pengajaran. Murid-murid harus mengajar, menyampaikan, memberitakan, meneladankan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Luar biasa saudara-saudara pengajaran Yesus terhadap murid-muridnya. Bagaimana melihat kehidupan ini dalam hubungan dengan Tuhan. Bagaimana membangun sebuah persekutuan dalam kejujuran dan ketulusan dan penyerahan secara total. Bagaimana membangun hubungan satu dengan yang lain. Yang Yesus intikan ialah bahwa tentang cinta kasih. Dan cinta kasih di dalamnya Yesus mengajarkan, kasihilah musuh-musuhmu. Sementara dunia saudara-saudara mengatakan bahwa ya mata ganti mata. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tetapi Yesus mengajarkan tidak seperti itu. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Pekerjaan yang sungguh luar biasa beratnya. Nah, disinilah saudara-saudara, karena Yesus mengatakan, aku yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Karena itu jangan pernah takut. Sekuat apapun tantangan, sehebat apapun masalah, persoalan-persoalan dihadapi, jangan pernah takut. Ya memang saudara-saudara, Yesus yang punya kuasa. Lalu kita membawa orang datang kepadanya. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi karena kuasa di dalam Yesus. Bahkan saudara-saudara dia mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Karena itu saudara-saudara, orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus pergi mencari ke bangsa-bangsa, lalu membawa dari sana untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Murid berarti saudara-saudara tetap melekat dan tetap belajar. Dan memang saudara-saudara kita tidak pernah berhenti untuk belajar tentang kisah Yesus, kehidupan Yesus, cinta kasih Yesus dan lain seterusnya. Kita tidak pernah berhenti belajar tentang kerajaan surga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, karena itu Yesus mengatakan, aku menyertai. Yesus tahu bahwa murid-muridnya pasti tidak bisa dan tidak mampu. Nah, supaya murid-murid ini tetap kuat, maka dituntut suatu penyerahan secara total kepada Yesus. Yesus menjadi pusat dari penugasan itu. Yesus menjadi pusat dari apa yang murid-murid lakukan.
Supaya apa saudara-saudara? Murid-murid ini mampu menghadapi segala tantangan dan mampu untuk terus-menerus memberitakan firman Tuhan atau menjadikan semua bangsa menjadi murid. Sekali lagi saudara-saudara, ialah bahwa membawa orang kepada Yesus, mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, bahkan menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupannya. Pertanyaan bagi kita saudara-saudara, adakah kita juga menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau kita adalah murid Tuhan Yesus yang juga diberi penugasan, apakah kita takut dan ragu dan khawatir untuk melakukannya? Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara tidak akan pernah takut dan ragu. Mengapa? Karena kita memiliki Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga memang saudara-saudara jangan pernah takut dan khawatir. Tuhan menyertai kita. Cuma persoalannya saudara-saudara ialah adakah kita terus-menerus melekat pada sumber atau kuasa yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Itu yang penting. Adakah kita terus-menerus melekat? Adakah ketika kita menghadapi suatu tantangan, masalah dan persoalan dalam kehidupan ini, justru kita menjadi ragu dan khawatir, lalu tidak mengandalkan lagi Dia, tidak melekat lagi pada Dia, tetapi melekat pada kuasa-kuasa lain. Kita lebih mengandalkan perasaan, pikiran dan kemampuan kita sendiri. Saudara-saudara, memang menjadi murid Tuhan Yesus sangatlah berat. Apalagi menerima penugasan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Sungguh berat saudara-saudara. Tetapi menjadi sebuah tanggung jawab yang mensukacitakan. Berbahagialah kita saudara-saudara kalau Yesus memakai kita, memanggil kita menjadi muridnya, lalu diutus untuk memberitakan firman-Nya. Itu berarti saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, berlaku bagi kita, berlaku bagi setiap orang yang percaya, berlaku bagi setiap murid-murid Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan saudara-saudara berlangsung dalam kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun bagi kita. Kita tahu saudara-saudara ya, dalam perjalanan hidup ini suka duka silih berganti, tantangan persoalan kita hadapi. Kita sadar saudara-saudara bahwa tantangan terberat sekarang ini adalah soal musibah corona. Tetapi saudara-saudara, kita akan selalu atau senantiasa penyerahan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkehendak atas kehidupan kita. Tetapi jangan pernah melalaikan untuk memberitakan firman-Nya. Jangan pernah untuk melalaikan ataupun melupakan untuk mendengar firman-Nya. Sebab disitulah terjalin komunikasi dan hubungan yang akrab dengan Sang Pemilik kuasa di sorga dan di bumi, yaitu Yesus. Mari saudara-saudara, kita menunaikan tugas itu, dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Berbahagialah saudara-saudara menjalani kehidupan hari ini dan esok dan seterusnya, karena Yesus menyertai kita. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersaat teduh. Kita menyadari benar bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan Yesus pun mengutus kita untuk memberitakan firman-Nya dimanapun dan kapanpun. Sebab Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Berbahagialah kita, bersukacitalah kita, bahwa Tuhan mau menjadikan kita sebagai kawan sekerja. Itu berarti bahwa Allah akan selalu menjaga dan melindungi kita dalam kehidupan ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Bahkan saat ini Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan ini, Engkau menghimpunkan kami dalam sebuah ibadah. Sekalipun kami masing-masing ada di rumah, tetapi kami tidak terpisahkan dari persekutuan sebagai umat Allah. Dan karena itu ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya boleh menguatkan dan menopang kami, bahwa sesungguhnya kami hidup di dalam kehidupan Yesus yang telah memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dan Dia telah berjanji untuk menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh peduli bagi kami. Dan karena itu biarkanlah kami untuk terus-menerus menikmati firman-Mu, terus-menerus menikmati persekutuan dengan Engkau, sambil kami memberitakan firman-Mu dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Kami tidak akan pernah ragu, takut, dan khawatir untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sebab hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan memuliakan. Hanya kepada-Mu lah kami percaya bahwa Engkaulah sumber hidup dan kehidupan kami. Engkaulah sumber damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kami dalam keluarga-keluarga kami masing-masing. Saat kami beribadah bersama-sama ya Tuhan, kiranya mengalir cinta kasih-Mu bagi kami. Kami sebagai orang tua bersama dengan anak-anak dan semua anggota keluarga, biarlah kami boleh menikmati ibadah ini. Sebab ketika kami menikmati ibadah ini, kami menikmati persekutuan dengan Yesus Kristus. Kami sesungguhnya berada dalam rangkulan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Oh Tuhan, berkati kami semua, buatlah rumah tangga kami, keluarga kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Berkati kami sebagai orang tua, ayah, ibu. Berkati anak-anak kami Tuhan, baik yang sedang bertumbuh, sedang menempuh pendidikan, sedang mencari pekerjaan, ataupun sudah yang bekerja. Kasihilah kami semua. Kiranya kami selalu hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus. Buatlah masa depan kami menjadi masa depan yang indah. Sekalipun dalam kondisi corona ini ya Tuhan, gelap penglihatan kami ke depan, tetapi di dalam iman kami yakin dengan pasti bahwa Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah bagi kami. Tuhan akan menghapus kabut-kabut yang menyelimuti mata kami untuk memandang ke depan. Tetapi kami akan melihat anugerah kasih dan berkat Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Karena itu berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati kesibukan-kesibukan kami. Bahkan berkati tanaman ataupun ternak kami Tuhan. Kiranya itu menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan pasti di dalam iman kepada Yesus Kristus kami akan mengatakan, kami tidak akan pernah kekurangan berkat-Mu. Tetapi justru kami akan menikmati berkat-Mu, sebab Engkaulah sumber berkat. Bapa di surga, kiranya Engkau menjadikan kami sebagai kawan sekerja-Mu, untuk boleh menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada. Pakailah kami Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu, agar dunia percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada damai sejahtera. Di dalam Yesus kuasa di surga dan di bumi digenggam oleh-Nya. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang masing-masing di rumah. Berkati mereka Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang dalam kelemahan tubuh, oh Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka. Dan sekarang ini sedang dalam pemulihan saudara kami Sulaiman Patanduk, Simon Batok yang ada di sektor 1, dan Bapak Luther Kapuangan di sektor 2.
Dan saudara-saudara kami yang kami tidak sebut satu persatu, tetapi mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan, tolonglah mereka, pulihkanlah mereka, sehingga mereka boleh sehat dan kuat kembali menikmati kehidupan karunia Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan-pergumulan. Bebaskanlah mereka dari berbagai pergumulannya Tuhan. Janda duda yatim piatu fakir miskin Tuhan berkati, sehingga mereka terus menerus menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang boleh bersukacita, baik karena hari ulang tahun maupun sembuh dari penyakit dan mendapat berkat melalui pekerjaan atau usaha. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, agar mereka tetap menikmati perjalanan hidup ini dalam bingkai kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan juga kami bersama-sama bersyukur dan bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Nobertus Tosae, yang Tuhan telah karuniai seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, anak yang lahir di tengah-tengah keluarga menjadi anak di tengah-tengah jemaat dan menjadi kebahagiaan kami bersama. Berkati kedua orang tua, berkati bayi yang baru lahir, kiranya ia boleh tumbuh besar, sehat karena Tuhan memeliharanya. Bapa di surga, kami berdoa buat rencana-rencana kami ke depan. Kiranya Tuhan memberkati bahkan rencana untuk pelaksanaan ibadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan membukakan jalan sehingga rencana itu boleh terlaksana sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, karena itu pulihkanlah keadaan musibah corona ini Tuhan. Kiranya berangsur-angsur boleh punah dari daerah, negara kami, bahkan dunia ini, sehingga kami boleh tentram dan damai melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kami, secara khusus beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, pemerintah bangsa dan negara Tuhan berkati, bahkan para tim medis dan dokter Tuhan berkati dalam penanganan virus corona, bahkan penyakit-penyakit yang lain. Bapa di surga, sertai kami sepanjang hari ini bahkan minggu ini Tuhan. Biarlah kami jalani dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Bapa di surga, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kami datang kepadamu mengucap syukur hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara saja ikut kita berdiri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita di dalam menunaikan tugas pelayanan kita. Karena itu mari bersama-sama kita kidungkan keluar dari kaum dan rumah Bapamu.
saudara-saudara, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Kami siap untuk memberitakan Injil Kristus. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, mari bersama-sama kita angkat satu pujian, Ku ingin selalu dekat padamu. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari majelis gereja mengucapkan selamat merayakan hari Minggu, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu segenap keluarga dalam minggu ini. Terima kasih.